Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo dulur-dulur, bertemu kembali. Insya Allah kita sedang buat buku lagi tentang sejarah Nusantara, tentang Sundalen, tentang sejarah Kerajaan Selakanegara, Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Galuh, Kerajaan sekarang Medang, Mataram kuno, Majapahit, dan lain-lain. Sementara ini baru 63 bab. Insya Allah sore ini yang ingin saya sampaikan yaitu tentang kontroversi tentang Dyah Lembu Tal itu berjenis kelamin apa beliau. Karena yang sebagian kelompok menganggap bahwa Dyah Lembu Tal adalah ayahnya Raden Wijaya, dan yang tetangganya menyatakan bahwa Dyah Lembu Tal itu adalah ibunya Raden Wijaya. Pertama yang saya jelaskan bahwa gelar Dyah itu memiliki makna dan penggunaan yang berbeda di Sunda dan di Jawa. Di Jawa, gelar Dyah itu digunakan sebagai gelar kehormatan untuk bangsawan atau raja-raja Jawa kuno dan Majapahit. Kadang-kadang gelar Dyah ini juga suka digunakan bersama dengan gelar kayak Rakai atau Bre yang menunjukkan status dan kekuasaan. Kalau di Sunda, gelar Dyah itu atau Dyah Putri digunakan hanya untuk putri bangsawan. Insya Allah kalau di Sunda itu nggak ada laki-laki namanya Dyah. Ya. Nah, perbedaan penggunaan gelar Dyah di Sunda dan di Jawa mencerminkan perbedaan budaya dan tradisi kedua wilayah tersebut. Makanya dalam kaidah katakan al-adatu muhakkamatun, tradisi menjadi hukum. Atau dalam kaidah yang lain dikatakan al-adatu hiya sayun yaf'aluhu kasru minan nas. Tradisi adalah sesuatu yang dikerjakan orang banyak. Contoh kita balik lagi. Dyah itu di Jawa itu banyak. Di antaranya ada Dyah Tulodong, Dyah Wawa, ada Dyah Balitung, Dyah Gula, Dyah Taguas, ada Rake Warak Dyah Manara, ada Rake Pikatan Dyah Saladur, ada Dyah Ayu Kancana Wungu, ada Dyah Sura Prabawa, ada Dyah Rana Wijaya, ada Dyah Samara Wijaya, ada juga Dyah Surya Wikrama. Jadi gelar Dyah lebih berkaitan dengan struktur pemerintahan dan hierarki kerajaan di Jawa kuno, khususnya di kerajaan Mataram kuno, bukan di kerajaan Sunda kuno. Sekarang kembali lagi, bagaimana dengan nama Dyah Lembu Tal? Apakah itu nama panjangnya ataukah nama aslinya hanya Lembu Tal saja? Bila Lembu Tal adalah nama aslinya, maka nama Dyah adalah gelar kebangsawanan beliau. Dalam konteks Jawa kuno, tidak ada bukti yang jelas bahwa lembu digunakan sebagai gelar kehormatan secara umum. Namun, dalam beberapa kasus nama atau gelar yang terkait dengan nama-nama hewan dapat memiliki makna simbolis atau spiritualis seperti kekuatan, kesuburan, dan keberanian. Dalam beberapa kasus, kata lembu mungkin digunakan sebagai nama biasa atau bagian dari nama orang tanpa memiliki makna gelar kehormatan yang spesifik. Selain Lembu Sora dan Lembu Tal, ada pula yang Lembu Pateng yang merupakan putra Majapahit hasil pernikahan dengan putri Islam dari Campa. Jadi Lembu Pateng itu dikenal juga sebagai penguasa Islam pertama di Madura Barat. Ya, ringkasnya begitu aja. Kemudian dari ketiga nama Lembu Tal di atas, Lembu Sora atau Dyah Lembu Tal atau Lembu Tal dan Lembu Petang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Makanya dalam kaidah dikatakan inna syai'al ladzi laisa sa'ian indama yatimu tahdiduhu yatatallabu sababan lidzalik. Sesungguhnya sesuatu yang tidak umum ketika dikhususkan membutuhkan dalil atasnya. Nah, sesuatu yang tidak umum di sini adalah tentang penamaan lembu yang secara tradisi adalah penamaan untuk laki-laki berubah menjadi wanita. Dyah Lembu Tal. Bila melihat pada tradisi penamaan Jawa kuno, ia adalah laki-laki bukan wanita. Jika Dyah Lembu Tal memang benar nama seorang wanita, maka ia butuh dalil atasnya karena telah bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi penamaan sesuai tradisi Jawa kuno. Sekarang kita geser rada cepat. Kita akan melihat kepada teks dari Negara Kartagama. Jadi kalau dalam dunia akademik
sanad dan matan hadis saja boleh dan bisa dikritik secara ilmiah. Mengapa naskah kuno tidak boleh? Apakah naskah kuno kedudukannya sama dengan hadis atau mungkin di atas hadis begitu? Sedangkan kan dalam hal ini dikatakan kullu kitabatin laisa bidaruti sahihan. Setiap tulisan belum tentu benar. Karena setiap tulisan belum tentu benar, jadi kita ada kritik di sana. Termasuk dalam buku ini saya banyak menggunakan dengan metode kritik matan dan sarah hadis. Sekarang kita lihat tulisan dalam naskah Nagara Kertagama. Naskah ini ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 Hijriah. Beliau mengatakan begini, apan rakwa Batara Wisnu mamisan pernah nira entan madoh lawan Sri Narasinga Murti aweka ri diah lembu tal susrama sang wirang lagasang dinarma ri mirang boda pratista pageh. Sekarang kita coba artikan secara cepat saja karena saya tuliskan di sini kan satu-satu satu kata ya gitu. Jadi kalau kita membacanya dengan tenang, terjemahan tadi, apan rakwa Batara Wisnu wamisan pernah nira entan madoh. Karena konon Batara Wisnu Wardana bersepupu tingkat pertama, maka hubungannya tidak jauh. Lawan Sri Narasinga Murti aweka ri diah lembu tal susrama. Dengan Sri Narasinga Murti memiliki anak diah lembu tal yang gagah berani. Sang wirang laga, sang dinarma ri mireng boda pratista pageh. Seorang pahlawan dalam pertempuran yang didarmakan di Mirang dengan arca Buddha yang berdiri tegak. Setelah saya lihat dari beberapa argumentasi kedua kelompok ini, mereka mengajukan beberapa argumentasi yang menjadi masalahnya itu dalam kata kunci, yaitu adalah susrama ataupun sang wireng laga, yang artinya susram itu gagah. Lalu kalau sang wireng laga itu seorang pahlawan di medan perang. Jadi menurut orang yang sekarang mengatakan bahwa kata susrama dia lembutal, susrama sang wireng laga itu pasti laki-laki. Padahal belum tentu, karena belum tentu orang sekarang setiap prajurit satria sekarang yang meninggal di medan laga itu ada laki-laki. Jadi tidak tepat mengatakan bahwa susrama sang wireng laga berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Kita bicara fakta bahwa ternyata banyak di antara kesatria wanita juga yang sekarang meninggal dalam peperangan. Contoh misalnya yang lain nih, banyak nih kita masukkan. Kalau di Sunda itu ada seorang namanya Ratu Galuh Batara Hyang Janapati. Dia itu Ratu Galuh dan panglima perang yang hidup pada abad ke-12, 11 Masehi. Itu panglima perang itu jago bener, itu keren bener. Kemudian yang lainnya kan di sana juga ada Cut Nyak Mutia, Cut Nyak Din, ada Laksamana Malahayati, ada Nyi Ageng Serang. Mereka adalah orang-orang bukan hanya sebagai pejuang nasional, tapi mereka adalah betul-betul sebagai seorang satria, seorang pejuang, bahkan sebagian dari mereka adalah panglima perang. Jadi mengatakan bahwa susrama sang wireng laga pasti laki-laki dengan data yang saya berikan, makanya menjadi batal. Oke, maka batal. Kemudian saya melihat bahwa penulisan yang saya amati, baik dari yang mendukung sekarang dia lembutal ini ayahnya atau ibunya sekarang Raden Wijaya, saya lihat ini mungkin kurang tepat dalam penyusunan kalimat. Kita kembali lagi kepada teks tadi Empu Prapanca. Dikatakan tadi, apan rakwa Batara Wisnu mamisan parnah mira tan mado lawan Sri Narasinga Murti. Harusnya begini ya. Karena konon Batara Wisnu Wardana bersepupu tingkat pertama, maka hubungannya tidak jauh dengan Sri Narasinga Murti. Aweka ri diah lembutal susrama sang wireng laga. Memiliki anak diah lembutal, satria yang gagah berani, pahlawan dalam pertempuran. Jadi jelas. Dengan menyusun kalimat dengan baik dan benar, kita akan mengetahui bahwa ternyata diah lembutal itu bukan hanya sekadar laki-laki, tapi beliau ini adalah seorang satria gagah berani, pahlawan dalam pertempuran, tapi tetap tidak
memberikan jawaban bahwa ini laki-laki atau perempuan, karena ada kalimat selanjutnya sebetulnya yang mengindikasikan, yang memastikan bahwa dia lembutan ini laki-laki atau perempuan. Kalimat selanjutnya, sang didharma ri mireng boda pratista pageh, yang didharmakan di mireng dengan arca Buddha yang berdiri tegak. Nah, jadi petunjuknya itu adalah didharmakan di mireng dengan arca Buddha. Karena kita harus pahami dalam tradisi agama Buddha Mahayana ada perbedaan dalam cara menghormati atau mengenang laki-laki dan wanita yang telah meninggal dunia, apalagi dia seorang satria atau seorang bangsawan, yaitu dengan menggunakan simbol yang berbeda untuk masing-masing jenis kelamin. Kalau untuk laki-laki mereka diarcakan, jadi dibuatkan monumen dalam bentuk arca, dalam arca Buddha laki-laki kalau Buddha itu ya. Sedangkan untuk jenis kelamin wanita itu dibuatkan monumen, diarcakan sebagai tara atau sebagai prasna paramita. Jadi kalau yang meninggalnya sekarang laki-laki akan dibuatkan monumen arcanya Buddha, kan Buddha itu laki-laki. Kalau sekarang yang meninggalnya perempuan akan dibuatkan arca perempuan antara tara atau prasna paramita. Kemudian yang lainnya yang perlu saya tambahkan bahwa dalam keterangan yang lain, di sini dikatakan bahwa dalam catatan negara Kertagama dan catatan Manawa Dharmana Sastra Bali, bahwa Sri Narasingamurti atau Mahisa Campaka atau Narajaya atau Jaya Pangus itu menjabat sebagai panglima tertinggi Singasari dengan gelar Ratu Anggabaya, sekaligus menjabat sebagai Raja Mancanegara Nusa Tepan atau Raja dari kepulauan yang terdiri dari 7 pulau di luar Pulau Jawa. Dan menurut prasasti penampihan yang dikeluarkan oleh Kartanegara, maksudnya adalah putranya Wisnuwardana, dan menurut Desawa Ranana karya Empu Papranca bahwa Sri Narasingamurti itu beliau meninggal tahun 1296 dan didharmakan dibuatkan arca monumen penghormatannya itu di mana? Di Kumitir. Jadi jelas bahwa seloka dalam negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Susrama Sang Wirenglaga, Sang Dinarma Ri Mireng Boda Pratista Pageh, satria yang gagah berani, pahlawan dalam pertempuran yang didharmakan di Mireng, sekali lagi di Mireng, dengan arca Buddha yang berdiri tegak. Itu dikhususkan untuk Dyah Lembu Tal, bukan Sri Narasingamurni, yaitu ayahnya Sri Narasingamurti, karena Sri Narasingamurti berdasar proses yang tadi itu dimakamkan adalah di Kumitir. Jadi inilah cara saya sekarang membedah sebuah data sejarah dengan menggunakan kritik matan dan saran hadis. Jadi sampai saat ini alhamdulillah kalau untuk penulisan sudah sampai 63 bab ya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui daftar isi dari buku yang sedang kita buat, insya Allah mudah-mudahan bulan depan bisa bedah buku karena banyak sekali kita bahas. Insya Allah ini akan meningkatkan kesatuan kita, bahwa sungguhnya kita ini semuanya bersaudara, bahwa warisan itu bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk penjagaan adat istiadat, penjagaan nasionalisme, penjagaan kepada karuhun leluhur yang telah memberikan hadiah kepada kita yang begitu besar, yaitu warisan seni dan budaya, dan juga sekarang berbagai hal yang memang perlu kita aplikasikan sebagai generasi muda atau sebagai keturunan mereka semua. Itu saja yang bisa sampaikan sore hari ini. Saya Alawi Nur Alam dari Bandung, dan barang siapa saja yang ingin komunikasi masalah buku dan sebagainya bisa hubungi di WA saya di 0812 6143 8585. Hatur nuhun.